Apa perbedaan hantu dengan Tuhan? Apakah Tuhan dengan hantu itu ada persamaan? Kalau misalnya kita mengambil dari berbagai sudut pandang, dari sudut pandang antropologi misalnya, para antropolog mengatakan bahwa Tuhan itu semacam ciptaan manusia, semacam imajinasi manusia, semacam harapan manusia. Tapi disclaimer on ya, saya tidak berpihak pada agama pun ya, dan saya tidak menyarankan yang nonton video ini untuk menelan bulat-bulat apa yang saya katakan ya. Gunakan pemikiran Anda, karena senjata manusia itu yang paling ampuh itu adalah otak. Jika elang menggunakan cakar atau menggunakan, mulut, paruhnya, maka manusia menggunakan otaknya. Jadi gunakan otak Anda. Di video ini hanya orang-orang yang berpikir rasional lah yang mengerti apa yang saya katakan ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman yang imannya lemah, setipis tisu ya, mohon tinggalkan video ini. Karena apa? Karena Anda bisa tersesat di jalan yang benar. Dari sudut pandang antropologi, banyak antropolog di dunia ya, atau banyak ilmuwan atau penemu di dunia ini yang berhaluan kiri atau seorang antropolog ya seperti Karl Marx dan lain sebagainya ya, ada antropolog-antropolog yang terkenal dari barat ya. Mereka mengatakan bahwa Tuhan itu semacam imajinasi manusia. Tuhan itu nggak benar-benar ada, ya. Kemudian di sisi lain ada yang mengatakan ya, agnostik misalnya. Agnostik mengatakan bahwa, "Saya tidak bisa memastikan Tuhan itu ada atau tidak karena saya nggak tahu. Kalau boleh jujur ya saya nggak tahu Tuhan itu ada atau tidak. Apakah Tuhan itu sama seperti hantu atau tidak, saya tidak memutuskan. Kenapa? Karena saya tidak pernah melihat Tuhan." Itu dari sudut pandang agnostik. Kemudian dari sudut pandang kaum agamis misalnya, Tuhan itu sudah final ada. Karena apa? Karena ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya Nabi menerima wahyu. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika Nabi menerima wahyu, apakah Nabi itu memproklamirkan gitu ya, apakah ada saksinya gitu, apakah disaksikan rame-rame gitu, apakah, yang menerima itu cuman dia sendiri gitu, apakah ada banyak orang di situ, apakah bisa dibuktikan secara ilmiah, apakah bisa dikonfirmasi atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi pada kesimpulannya, apakah Tuhan itu sama seperti hantu? Langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelum saya bahas, lebih lanjut lagi ya, banyak, komentar-komentar netizen yang nonton video ini berpikir bahwa saya berpihak pada agama tertentu gitu. Saya nggak berpihak pada agama tertentu ya, enggak. Berkali-kali saya mengatakan saya nggak percaya agama, itu artinya bukan berarti saya benci agama, bukan ya. Cuman di Indonesia itu ya ada stereotype yang mengatakan, misalnya nih orang yang tidak percaya agama gitu, yang tidak percaya dengan Tuhan, tidak mengakui adanya Tuhan, mereka berpikir bahwa orang tersebut adalah orang jahat. Padahal ya kalau kita berpikir secara rasional, bagaimana mungkin ya seseorang memusuhi agama gitu ya, memusuhi atau menjahati orang yang beragama padahal dia tidak percaya agama. Bagaimana mungkin kita memusuhi seseorang, tapi kita tidak mengenal seseorang itu? Bagaimana mungkin kita memusuhi Tuhan, sementara Tuhan itu kita nggak kenal? Ya, bagaimana mungkin kita memusuhi, ya misalnya nih ada seseorang nih ya, nggak pernah ketemu sama kita, nggak kenal, gimana kita mau bermusuhan? Justru karena kita dekat makanya bermusuhan ya, mirip-mirip seperti agama Samawi kan, agama Samawi kan sering kotok-kotokan ya, antara agama Kristen dengan agama Islam ya, seperti di Konoha ya, ada mempersekusi rumah ibadah dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka dekat sebenarnya. Kalau mereka jauh ya, jarang-jarang tuh ya, agama Sunda Witan dipersekusi oleh agama Islam, nggak pernah tuh. Karena apa? Karena jauh banget ya. Agama Kaharingan dipersekusi oleh umat Islam, sangat jarang ya. Ya, saya nggak ada datanya ya. Biasanya antara agama Islam dengan agama Kristen, kenapa? Karena mereka dekat ya, karena banyak nabinya yang sama ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, "Oh, agama Islam itu bukan agama Samawi, agama Islam itu bukan agama Abrahamik," tapi
Ya, mereka juga punya nabi yang sama kok, Nabi Ibrahim, Abraham, Yusuf, ya nama-nama aja yang diganti tapi orangnya sama ya. Nabi Sulaiman dan lain sebagainya. Bahkan Nabi Isa, Yesus ada di kitab suci mereka ya. Itu berkesinambungan ya. Kemudian ya, dari sudut pandang agama ya, kita mulai dari sudut pandang agama ya, nanti kita akan ambil dari sudut pandang agnostik, ateis, dan sebagainya ya, atau dari sudut pandang antropologi ya. Orang beragama mengatakan bahwa Tuhan itu sudah fix ada, sudah final ada. Kenapa? Karena dari ciri-cirinya, ya mereka mengatakan bahwa nabi menerima wahyu, nabi mewahyukan, ya bla 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 melalui kitab suci dan sebagainya. Ya, itu pernyataan daripada orang yang beragama. Tapi kadang-kadang saya berpikir ya, mohon maaf ya orang-orang yang beragama di Konoha, ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia, karena orang Indonesia itu anti kritik guys ya. Ini hanya di Konoha. Jangan-jangan saya berpikir bahwa karena orang yang beragama ini malas berpikir kali ya, sehingga dia tidak mau berpikir apakah Tuhan itu sama dengan hantu, apakah Tuhan itu ketiadaan, apakah Tuhan itu semacam zat, apakah Tuhan itu cuma imajinasi manusia, apakah Tuhan itu cuman halusinasi dan lain sebagainya. Mereka malas berpikir ya. Ada banyak seperti itu kok malas berpikir. Dan yang paling saya tidak suka ya dari orang yang beragama itu, enggak jadi masalah kalau mereka guling-guling apa segala macam, enggak jadi masalah. Tapi justru ya mereka menganggap bahwa Tuhan mereka yang paling benar gitu, Tuhan mereka yang paling suci dan menyesatkan agama lain. Itu yang jadi permasalahan. Jadi saya melihat orang yang beragama itu semakin sesat gitu. Tujuan agama itu apa sih? Biar nggak kacau kan. Tapi saya melihat orang yang beragama itu banyak kok yang kacau. Ya, bahkan orang yang radikal sekalipun ya orang-orang yang beragama kok, orang yang mempersekusi rumah ibadah orang lain gitu. Orang yang beragama kok. Kalau kita berpikir secara rasional, emang ada Tuhan gitu. Kalaupun Tuhan itu ada, emang ada Tuhan yang menyuruh mempersekusi umat lain gitu, menyuruh bubarin paksa ibadah orang lain. Emang ada? Nggak ada kan? Jadi saya melihat orang yang beragama itu makin hari makin otaknya makin keblinger gitu, makin kebolak-balik. Jadi mereka kadang terlalu halu gitu, mereka halu dengan surga, ya dengan bidadari dan lain sebagainya gitu. Sehingga apa? Sehingga ini mempengaruhi seseorang itu tidak produktif dan tidak bermoral dan SDM rendah. Telolis ya, sengaja saya plesetkan karena takut di-ban sama YouTube ya. Telolis itu menurut data mereka menggunakan dalil-dalil dari kitab suci mereka untuk melancarkan aksinya. Itu artinya ya bahwa agama itu terlibat dalam kasus intoleransi, dalam kasus telolis. Kenapa mereka melakukan itu? Kenapa ada umat yang melakukan seperti itu? Kenapa? Karena mereka sudah menganggap bahwa Tuhan itu fix ada. Tanpa berpikir gitu bahwa apakah Tuhan itu seperti yang mereka pikirkan gitu. Dari mereka belajar dari pemuka agama mengatakan seperti itu, "Oh, Tuhan kita itu seperti ini." Ya. Ada tuh sifat-sifat Tuhan ya di Konoha, saya sering mendengar itu, Tuhan Maha Pencemburu, Maha Baik, Maha Bijaksana, ya Maha Menghukum. Jadi kadang saya bingung ya, apakah Tuhan itu bipolar atau tidak ya? Saya tidak mengatakan bahwa atau saya tidak memusuhi Tuhan ya. Kalau Anda percaya Tuhan, sok aja nggak jadi masalah ya. Tapi kalau Tuhan itu Maha Bijaksana, Maha Pemurah, Maha Pencemburu, Maha Penghukum dan sebagainya, kok bipolar ya? Nggak konsisten gitu. Bayangkan ya kalau misalnya ada manusia seperti itu, sifatnya Maha Pemarah, Maha Penghukum. Jadi karakternya yang mana sih sebenarnya? Ini yang jadi permasalahan. Kalaupun Tuhan itu ada, menurut saya Tuhan itu Maha Bijaksana. Jadi kalau ada orang yang mempersekusi rumah ibadah orang lain ya, dengan atas dasar agamanya gitu, membela agamanya, membela Tuhannya. Secara tidak langsung dia menghina Tuhan itu sendiri kalaupun Tuhan itu ada. Ya. Bagaimana mungkin ada Tuhan yang cemburuan gitu? Bagaimana mungkin Tuhan ada yang Maha Pemarah gitu, tiba-tiba cemburu gitu. Bipolar kan? Kok Tuhan nggak maha dewasa gitu sih? Jadi
Orang-orang ateis atau orang-orang agnostik berpikir kayaknya orang yang beragama ini otaknya keblinger deh, kenapa ada orang membunuh atas dasar agama, kayaknya keblinger. Jadi orang-orang ateis atau agnostik juga berpikir seperti itu. Bukan berarti mereka membenci agama ya, jangan berpikir bahwa mereka membenci agama. Asal muasal kenapa ateis punya stereotype jelek di Indonesia itu karena apa? Karena PKI sebenarnya. Jadi PKI itu diibaratkan seperti orang-orang yang tidak beragama, ateis, padahal banyak kok kader-kader PKI guru ngaji. Jadi sungguh tidak sinkron sebenarnya. PKI itu ya kalau boleh jujur, PKI itu beda tipis dengan khilafah. Mereka sama-sama haus akan kekuasaan dengan satu menggunakan politik, satu lagi menggunakan kendaraan agama. Khilafah menggunakan agama, PKI menggunakan politik, kendaraan politik. Ya, mengkudeta menggunakan politik. Jadi permasalahan PKI yang ada di Indonesia itu sebenarnya bukan permasalahan agama, tapi permasalahan politik. Mereka pengen berkuasa dengan cara yang instan gitu, tidak melalui proses. Itu menurut saya pribadi ya. Karena kalau kita perhatikan ya, seperti China, negara-negara komunis lainnya, mereka nggak sekejam itu kok. Banyak kok ya orang-orang yang dermawan dari China. Jadi jangan berpikir bahwa yang dermawan itu atau orang yang baik itu hanya daripada kelompok kita gitu. Kenapa saya bahas ini? Karena saya kesel gitu. Ini keresahan saya pribadi gitu. Banyak orang ya merasa bahwa dirinya suci. Ya, kalau masuk ke agama kita, berapapun dosanya akan masuk surga. Kalau masuk ke agama kita, mau berzina, mau mempersekusi rumah ibadah orang lain, mau begitu, mau berbohong, mau penjudi dan sebagainya, tetap masuk surga. Ini kan prinsip yang, aduh, udah kayak prinsip iblis ya, seperti itu ya. Ya nggak sih? Emang ada, aduh, bingung saya. Kenapa sih hal seperti ini nggak bisa kita pikirkan gitu? Kenapa hal-hal sederhana ini nggak bisa kita jangkau gitu? Ya. Kemudian kalau misalnya ada yang mengatakan, apakah Tuhan itu sama seperti hantu atau tidak? Jadi untuk menjawab ini saya mengambil dari dua sudut pandang ya. Dari sudut pandang ateis atau sudut pandang agnostik itu, ya mereka mengatakan seperti itu, ya agnostik mengatakan, "Saya nggak tahu." Ya, menurut saya itu agnostik paling jujur ya, bukan berarti saya nyuruh yang nonton video ini untuk agnostik ya, paling jujur karena mereka tidak pernah melihat Tuhan, sehingga mereka tidak mau bersaksi. Jadi aneh ya kalau misalnya ada orang mengatakan, "Saya bersaksi," padahal dia tidak menyaksikan. Harusnya orang yang bersaksi itu adalah orang yang menyaksikan secara langsung ya. Jadi sungguh aneh kalau ada orang yang bersaksi tapi tidak pernah menyaksikan dan biasanya orang yang beragama lah yang seperti itu ya. Di Indonesia itu ya orang yang beragama itu sering ngata-ngatain ateis, agnostik dan lain sebagainya. Ya, ada ustadz di Konoha yang mengatakan bahwa ateis itu sakit, pemikirannya sakit. Agnostik itu pemikirannya sakit gitu. Karena apa? Karena si ustadz ini mengatakan tidak mungkin dunia itu ada kalau tidak ada penciptanya. Masa ateis mengatakan bahwa bumi ini tercipta dengan tersendirinya? Masa ateis mengatakan bahwa atau agnostik mengatakan bahwa bumi ini tercipta dengan sendirinya? Bukan ada campur tangan daripada Tuhan. Harus ada campur tangan daripada Tuhan dong gitu. Nah, banyak ustadz-ustadz di Konoha yang mengatakan seperti itu ya. Kalau menurut saya pribadi ya, ini menurut saya pribadi ya, dan ini mungkin opini saya pribadi. Saya tidak memaksakan yang nonton video ini untuk percaya dengan opini saya pribadi. Kenapa kaum ateis mengatakan atau kaum agnostik mengatakan bahwa bumi itu terbentuk tidak ada campur tangan Tuhan? Kenapa? Karena belum ada penelitian ya. Penelitian yang sahih gitu, yang sudah final gitu. Karena penelitian itu kan berubah-ubah ya dari tahun ke tahun, ya kan? Karena penelitian atau ilmiah itu tidak seperti kitab suci. Kitab suci kan dari dulu sampai zaman sekarang kan seperti itu ya. Seperti misalnya dalam kitab suci dikatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah. Itu kan nggak bisa dirubah kan. Beda dengan sains misalnya. Misalnya sains pertama mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah liat. Terus ada penelitian lagi, oh ternyata bukan dari tanah liat. Manusia itu berasal dari apa? Dari sel-sel misalnya. Oh bukan dari sel-sel. Oh manusia itu berasal dari atom misalnya. Oh manusia itu ternyata berasal dari luar angkasa.
Di bumi itu tidak ada yang namanya kalsium, nggak ada yang namanya oksigen dan sebagainya. Kita tuh sebenarnya pendatang dari luar angkasa. Jadi penelitian seperti itu. Nah, karena agnostik atau ateis itu biasanya update dengan ilmu pengetahuan, mereka mengatakan, "Oh, saya belum tahu kok. Belum tahu siapa yang menciptakan dunia ini. Masa saya menyimpulkan?" Karena gini guys, di zaman dulu ya, ketika belum ada penelitian, ya seperti yang saya ulang-ulang di video saya, ketika misalnya terjadi petir ya, zaman dulu itu zaman dewa-dewi kuno, Romawi kuno ya. Maka kalau ditanya ya seseorang itu ditanya pada saat zaman Romawi, siapa yang menciptakan petir? Maka mereka akan mengatakan dewa Zeus. Nah, setelah ribuan tahun kemudian, apakah dewa Zeus itu benar? Enggak. Karena apa? Ada penelitian. Ternyata petir itu terjadi karena ada muatan listrik di awan. Itu berdasarkan penelitian. Sama seperti agama zaman sekarang. Kalau agama zaman sekarang kita mengatakan bahwa ya Tuhan itu ada, nabi itu dapat wahyu dan sebagainya. Ya, nabi kita yang sembah sekarang ini, yang kita sembah sekarang ini, yang kita agungkan, bisa aja nanti nasibnya sama seperti dewa Zeus 3.000 tahun kemudian. Ya kan kita nggak tahu kan. Jadi pemikiran itu jangan terlalu sempit gitu. Ya, untuk hal seperti ini saya kesepian guys ya. Nggak ada orang yang atau jarang orang yang mengerti pemikiran-pemikiran seperti ini ya. Jadi kalau ada Pak Ustadz mengatakan bahwa ya seperti Pak Ustadz yang saya katakan eh, yang dikatakan di awal tadi itu ya, sebut saja namanya Ustadz U ya, atau Ustadz N ya, akhirannya N ya. Ustadz N ini mengatakan bahwa ateis itu sakit, agnostik itu sakit, karena mereka tidak percaya bahwa bumi ini diciptakan oleh campur tangan Tuhan. Tapi kan penelitian tentang bumi kan belum selesai kan. Bumi ini dikelilingi oleh apa? Dikelilingi oleh Jupiter, Mars, dan sebagainya. Nah, Jupiter, Mars ini dikelilingi oleh apa? Matahari. Ya, matahari ini eh, dikelilingi oleh apa? Apakah ada yang lebih dari matahari? Ada, ya, galaksi misalnya. Galaksi apa? Galaksi Bima Sakti misalnya. Nah, ternyata bumi kita tuh kecil banget ya. Di sini ada Bima Sakti banyak ya, miliaran planet-planet. Ya. Kemudian setelah diteliti, oh ada lagi, bukan Bima Sakti. Oh, ada lagi penelitian baru lagi. Oh, ternyata ada lagi terus ya. Jadi penelitiannya belum selesai. Belum bisa menyimpulkan. Ya, bumi ini terbentuk miliaran tahun yang lalu. Apakah ada campur tangan Tuhan atau tidak? Penelitiannya belum selesai. Sementara orang yang beragama sudah nggak sabaran. Mereka menyimpulkan, oh itu ada campur tangan Tuhan. Fix ya. Sehingga banyak orang yang keblinger ya. Mereka menganggap bahwa Tuhan mereka yang paling paling jago, Tuhan mereka yang paling bijaksana, Tuhan mereka yang paling ya paling paling segalanya lah, si paling segalanya. Padahal penelitiannya belum selesai. Jadi menurut saya itu agnostik paling jujur ya. Kalau agnostik ditanya, apakah Tuhan itu sama seperti hantu? Saya nggak tahu. Saya juga nggak pernah lihat hantu. Saya juga tidak pernah lihat Tuhan. Itu pemikiran dari Pak agnostik. Tapi disclaimer ya, disclaimer on ya, saya tidak ngajak yang untuk video untuk jadi agnostik ya. Anda harus berpikir rasional ya. Itu tujuan saya, bukan untuk mengajak ke ini ya, mengajak ke aliran saya gitu. Saya nggak punya aliran gitu ya. Aliran saya itu kebenarannya. Saya berpihak pada kebenaran dan kebenaran. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya Ray Konoha. Salam rasional.